berkumpulnya kita bersama di hari ulang tahun yang sangat berarti ini, yang kebetulan juga di hari Lebaran untuk halal bihalal masih sah untuk diselenggarakan. Terima kasih untuk para pejuang yang mendukung saya. Uta, atas nama Abah. Dwi, saya perkenalkan Dwi, karena kalau nggak ada Dwi saya nggak nyampe ke Cilember. Terus ada, makasih ya Wi. Siapa lagi, satu lagi Wi, selain kamu? Itu yang sudah melebar, Bapak Atin, pesilat Betawi, coba. Ini kalau nggak ada Bapak Atin, saya nggak nyampe di condet. Jadi awalnya mulainya condet satu payung. Di antara tanaman salak yang kadang-kadang keluar ular. Ya, jadi terima kasih banyak, terima kasih. Banyak volunteer yang hadir hari ini, sangat berarti. Ini semua banyak yang mengatakan kenapa sih harus kayak begini? Sederhana aja, nggak usah susah, nggak usah sampai dompet dijual gitu ya. Kenapa? Karena sekedar mencoba melaksanakan perintah Allah dan ajarannya, memberikan yang terbaik. Insya Allah. Terima kasih ya Tin, sudah diperkenalkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan edukasi, membutuhkan tata krama dalam menjadi rakyat di sebuah negara. Terima kasih Dwi ya, mau mengambil hati anak-anak dengan lemah lembut, karena saya nggak sanggup. Saya nggak tahu caranya bagaimana merangkul anak. Saya bisanya hanya membawa mereka untuk mencintai apa yang saya cintai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diisi dengan anak-anak yang nantinya meneruskan perjuangan kita. Kita banyak keterbatasan, mereka pun suatu hari juga banyak keterbatasan. Jadi doanya dari ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik semuanya, agar kita tetap bertemu, kita dari jauh saling mendoakan demi negara yang kita cintai. Amin. Dan diisi oleh anak-anak yang penuh semangat, walaupun satu ada di Jerman, pulangnya sekali, 2 kali setahun ya. Kanisa dulu masih SMP apa SMA, itu ngajar bahasa Inggris ke anak-anak sebelum dia berangkat ke Jerman ya. Terus ada Bu Etik yang kayaknya sebentar lagi jadi volunteer ngajarin macam-macam tuh. Segala macam bisa gitu ya. Ada Bu Asti yang selalu skin, bagaimana supaya di setiap usia skinnya tetap bagus. Ada Dokter Ahmad yang membantu kita. Tutik, saya mau deh Tutik, coba sini Tutik. Dari umur 3 tahun. Terus yang dari janin, dia kelas 3. Terus yang dari janin siapa ya? Samara. Samara mana Samara? Siapa lagi ya yang dari janin? Denisa. Siapa aja? Ayo mewakili. Sini Denis. Jadi dengan adanya Dokter Ahmad, waktu itu Puskesmas belum memberikan USG gratis. Nah inilah yang uget-ugetnya kita lihat di USG sekarang udah sebesar ini. Ya, ada lagi tadi Samara yang gambar, itu juga uget-ugetnya kita lihat. Jadi Dokter Ahmad adalah volunteer untuk urusan kebidanan ya, dan Bu Yayu yang pijat bayi. Bu Wati yang membuka juga bukan cabang sih, punya juga BSD bersama anak-anaknya. Setiap hari Sabtu ada Dira dan Kosa. Dira malah dari umur 6, 7 ikut program juga ya dari umur 6. Nih dia nih Samara, yeay. Gitu ya, jadi Bu Anita ngerasain ya. Ibu Anita juga punya, terus Bunda Yati yang juga membantu pemberdayaan perempuan, apalagi satu MP-nya ya. Oh ya, program pemberdayaan perempuan yang bikin tulip, bikin segala macam, mendukung kita dengan menjual barang-barang yang bisa jadi souvenir. Hanya itu saja, terima kasih banyak. Karina saya perkenalkan sebagai ketua, pialanya saya berikan kepada Karina. Saksinya nih, dia ketua, dan wakil ketua Ana Evana. Ayo. Nah ini yang membuat saya bisa pensiun. Ya, jadi apa yang dinikmatin kita bersama hari ini
dari apa yang kita pandang, yang kita rasa, ini semua adalah hasil para pembimbing dengan diketuai oleh Ana Evana yang super selalu sibuk. Terima kasih kalian semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon belimbing ini di bawahnya ada pos siskamling. Pos siskamling kalau pagi kan nggak dipakai, jadi pakailah mulai dari berapa 10 anak, 15 anak, suatu hari rubuh karena ada 50 anak di dalamnya. Reot ganti, terus beli yang ini duluan, yang di belakang saya, ini yang kita sebut kait satu. Gitu, beli ini tanahnya dulu, lama bangun, di sana itu bangun ini sama musola sama ruang serbaguna sekaligus tuh bangun. Terus anak yang kecil-kecil udah perlu SMP, dapur duafa kita ganti jadi ruang SMP. Udah lihat belum? Sana. Belum. Ruang SMP, terus dapur jadi pindah ke sini. Gitu sih. Nah di atas ada perpustakaan, kan udah pernah lihat ya? Belum. Baru bawah ini, baru bawah. Oh, bukannya pernah juga ke sini? Beliau yang pernah. Oh, Pak Mario ya, Pak Mario yang udah pernah. Pertama kali tujuannya didirikan ini apa? Tujuannya itu gini, saya waktu keliling-keliling ke Indramayu, ke Brebes, terus kemana lagi ya, beberapa yang dalam jangkauan saya lah, saya nyupir sendiri. Saya lihat kok banyak anak-anak kalau yang udah remaja ke atas, gitaran, duduk di motor, terus yang kecil-kecil juga bersebaran di mana. Terus saya ke Condet, kalau malam itu mereka ada ada silat, kan Condet itu kan terkenal silatnya. Jadi sebulan sekali itu mereka menyelenggarakan silat dengan dalam kegelapan gitu, kayak zaman Belanda, karena waktu zaman Belanda kan nggak boleh ada silat gitu, jadi sembunyi-sembunyi. Nah saya lihat situ kok anak-anaknya ngobrolnya kayak orang dewasa yang nggak berisik gitu loh. Jadi dari situ saya bilang, wah ini Indonesia mau cita-cita macam-macam, kalau anak-anaknya nggak diperkenalkan kepada cara berpikir, kepada ambisi-ambisi yang lebih mendukung perkembangan mereka dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, susah. Sedangkan kemungkinan mereka mendapatkan itu secara rata pada saat 28 tahun yang lalu belum kelihatan. Jadi saya mulai dengan satu payung Pak di Condet, ngumpulin anak, terus kena banjir bandang di Condet, pindah karena saya rumahnya di Rancamaya di Ciawi, pindah kakak sepupu saya punya villa di Cilember, buka di situ. Jadi sebagian dari pembimbing itu dulu waktu kecil ikut program di sana, ada 75 anak, sebagian 40-an lebih itu terserap sama Matahari Resort sebagai kepala bidang dan sebagainya, karena ya mereka bisa dipercaya apanya. Jadi udah ada satu cycle. Sorry. Hai. Sudah jadi ikut ya. Alhamdulillah, makasih ya Bang. Bisa berbagi. Gitu. Jadi awalnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menata masa depannya, tidak diatur-atur sama orang lain, tapi karena dia cukup punya informasi dan pengalaman, dia bisa tahu saya mau apa, saya bisa apa, saya harus bagaimana. Itu aja tujuan. Dan sekarang harapannya? Sekarang harapannya saya bisa nanti menutup mata dengan tenang, karena udah banyak kadernya, ada Karina yang sekarang belajar jadi ketua yayasan, terus dan anak-anak ini semua tadi saya nggak ada ikut-ikutan. Mohon maaf kalau ada yang tak terundang karena informasinya terlalu kenceng jalannya. Tato ini belum. Oke, terima kasih. Terima kasih.
mengajak para sahabat yang masih berada di luar untuk menduduki kursi-kursi di ruangan utama karena saat lagi acara ini akan segera Oke, terima kasih Kak Karina. Sama-sama Bapak, terima kasih banyak.